Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man iktada bihudah. Amma ba'du fa ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad aflahal muttaqun. Tentu sebagaimana Abu Hasan Habib Ali mengatakan minal aidin wal faizin wa kullu am antum bikhair. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa jami' ma amilna insyaallah wa Allah ijhala fi sahifatil ikhlas wal qabul. Saya atas nama pribadi memohon maaf sebab tidak ada kata akhir untuk minta maaf atau waktu. Selama masih kita hidup, siapa saja boleh meminta maaf, dan orang yang memberikan maaf kedudukannya lebih tinggi daripada yang meminta maaf, karena dia meniru Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dari sejak mulai saya di sini mungkin ada kata-kata yang kurang pantas, kurang baik, salah, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Hadirin, kita awali majelis kita selalu dengan pembacaan Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Tentu kita bertabaruk kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta kita meminta kepada Allah dengan berkahnya, karena Nabi Muhammad Al-Fatih, pembuka segala kebaikan. Ya, mudah-mudahan dengan dibacanya Maulid, kebaikan yang akan datang kepada kita akan selalu dan senantiasa. Ya. Yang kedua, saya ingin ingatkan, di dalam Al-Quran kita sering mendengar ayat nih. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang-orang yang beriman, jagalah diri-diri kalian, keluarga kita, anak kita, istri kita, dan siapa saja yang ada di bawah pertanggungan jawab kita dari api neraka. Pertanyaannya, jaga diri dari api neraka itu pakai blandwir, apa nah? Pemadam kebakaran? Bukan. Doa saja? Bukan. Penjaga kita dari api neraka, tameng kita dari api neraka adalah amal-amal yang baik. Ya. Kita semua dituntut untuk beramal, bukan ngomong, bukan membanggakan bapak, bukan membanggakan kakek, bukan membanggakan orang alim. Tapi kita sendiri bagaimana? Ya. Jadi untuk menjaga kita dari api neraka, kita harus beramal sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, am naj'alul ladzina amanu wa 'amilus solihati kal mufsidina fil ard am naj'al muttaqina kal fujjar. Patutkah kami menjadikan orang-orang yang beriman kepada Allah, beramal saleh, sebagai orang-orang yang merusak bumi ini? Atau patutkah kami menjadikan orang-orang yang bertakwa sebagai orang-orang yang rusak, yang jahat? Tentu tidak. Allah tidak akan menyamakan tuh orang yang iman, beramal, orang yang takwa tidak sama dengan orang yang fujar, orang yang jahat. Ya. Nah, hadirin, dalam hal beramal kita butuh waktu. Butuh waktu. Butuh apa lagi? Sehat. Kita punya waktu sakit nggak bisa. Kita sehat nggak ada waktu juga nggak bisa. Oleh karena itu Nabi jauh-jauh hari bersabda, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Dua nikmat ini banyak orang tertipu karenanya, terlena karenanya. Apa dua nikmat itu, saudara? Kesehatan, ya, wal faragh, kesempatan. Orang kalau punya kesehatan dan punya kesempatan, modal tuh. Sebab mau apa aja perlu itu. Ente mau dunia perlu sehat, perlu kesempatan. Mau akhirat perlu sehat,
perlu kesempatan. Beruntunglah Anda yang menyisihkan waktu datang ke majelis-majelis taklim, datang ke masjid untuk sholat jamaah, datang kepada guru untuk mengaji, menyediakan waktu untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, membaca aurat. Bersyukur saudara-saudara. Ya. Hadirin, ketika kita diberi oleh Allah tuh rezeki barusan dua nikmat, kesehatan dan kesempatan. Kita punya keperluan juga. Apa keperluan kita? At-taufiq. Mahal tuh. Apa itu taufik? Kita mampu berbuat baik dengan izin Allah. Kenapa begitu, Bib? Nggak semua orang bisa. Banyak orang sehat, banyak orang kuat, banyak orang punya waktu. Nggak mau ngaji, nggak mau sholat, nggak mau bener. Maksiat aja terus. Cari dunia aja terus. Ada nggak yang begitu? Nggak usah dijawab. Ada. Ya, dan sebaliknya. Keuntungan kita, keberuntungan kita lihat sekarang. Barometer kita ada di mana nih? Semua Allah sudah tentukan. Ini ahli surga, ini ahli neraka. Ya kan? Sudah ditentukan oleh Allah. Si fulan bakal ahli surga, si fulan bakal ahli neraka. Tapi kan kita nggak tahu. Itu urusan Allah. Itu urusan Allah. Amal baik disuruh. Buktinya siapa? Nabi mengerjakan amal baik. Nabi yang sudah pasti ahli surga. Lihat ibadahnya bagaimana. Kan itu contoh. Jadi hadirin, ketika seseorang mendapatkan taufik, kata Habib Abdullah Haddad, dari pada tanda-tanda kebahagiaan seorang hamba Allah, ketika Allah memberikan kepada dia taufik, bisa berbuat baik. Sebaliknya, ruginya hamba Allah kalau dia tidak bisa berbuat baik. Barometer kita nih. Jadi saudara, lihat kita ada di mana? Kita ada di mana nih? Oh, anak bisa ngaji, taufik. Anak bisa ke masjid jamaah, taufik. Anak bisa hadir majelis taklim, taufik. Anak bisa bersedekah, taufik. Anak bisa nolong orang lain, taufik. Enggak semua orang bisa. Ada orang nggak pernah ke masjid, ada orang nggak pernah sedekah, ada orang nggak pernah nolong orang, ada orang yang sifatnya sombong. Kalau demikian, sebentar kita pikirkan nih, anak masuk di mana? Masuk daripada orang yang diberi taufik oleh Allah, apa orang yang rugi yang nggak dapat taufik dari Allah? Nggak usah dijawab, Anda bisa ngerti sendiri. Saya yang akan memuji, Anda termasuk orang yang muwaffaqin, mendapat taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Nggak diundang sama Habib Ali, tahu ada pembukaan pengajian, belum waktunya udah nanya, Bib, kapan dibuka pengajian? Nggak, bukan minta duit mah Habib Ali, bukan lagi, bukan nanyain pengajian. Emang enak pengajian? Nggak enak, pegel, capek, kadang-kadang kena juga kita kesemprot sama guru. Hah? Kenapa Anda begitu? Anda punya taufik dari Allah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Terus ini taufik. Ini taufik perlu dipupuk. Taufik ini perlu dipupuk. Kalau ini hari nilai saya 5, saya kepengen besok 6. Dan seterusnya begitu. Insya Allah kita ada peningkatan. Tidak ada ceritanya orang yang hadir majelis ilmu rugi, nggak ada. Kalau yang judi rugi banyak. Yang maksiat hancur banyak. Yang hadir ta'lim, yang hadir majelis ilmu rugi, nggak ada ceritanya. Keluar nggak dapat apa-apa, si fulan orang baik baru hadir dari majelis ilmu. Iya kan? Tapi kalau keluar dari tempat yang buruk, walaupun dia baik, dapat sangkaan yang tidak baik dari orang, itu sudah kelihatan bedanya. Alhamdulillah, kita mendapatkan taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sebagian orang ngomong kan, Allah, yang sholat, yang ngaji, kalau jelek ya jelek aja. Urusannya sama Allah, bukan sama dia, bukan sama Habib, bukan sama guru, bukan sama mu'alim. Allah yang punya kuasa. Allah Rahman, Allah Rahim. Kalau mau masukin saya ke surga, surga. Kita kan dari rahmat Allah nih. Ngomongnya bener kan? Kita kan dari rahmat Allah semuanya. Semua rahmat Allah, betul. Sehingga Nabi SAW sendiri bersabda, nanti di kitab Nasihat ada nih.
Saya ingin mengetengahkannya kepada Anda supaya kita ingat, supaya kita bersyukur kepada Allah. Kita ada di mana? La yadkhula ahadunil jannah bi amalihi. Kata Nabi, enggak bakal masuk surga seseorang itu dengan amalnya, enggak. Sebab orang kalau beramal, sombong dengan amalnya, riya, enggak diterima oleh Allah. Sombong enggak diterima oleh Allah. Yang disuruh kita beramal, serahkan kepada Allah. Diterima atau tidak enggak tahu, tapi masa iya sih? Yang sudah amal enggak diterima, yang enggak beramal selamat, kan enggak enak didengarnya juga, saudara-saudara sekalian. Kalau orang naik mobil, ngebut, tabrakan, pantas. Pantas orang tabrakan. Hah? Ini orang jalan 5 km per jam. Masih tabrakan juga. Ada sesuatu nih. Dan kalaupun yang 5 km jalannya ini tabrakan sedikit, paling apa banyak benjol. Tapi kalau yang 100 km, 200 km biasanya begitu kejadian ditarik dari peredaran, saudara-saudara. Alias mati. Ya kan? Itu biasanya begitu. Nah, ini Nabi sendiri ngomong. Nabi yang berbicara, tidak masuk orang ke surga itu dari amalnya. Sahabat orang pintar. Nanya sama Nabi, ya Rasulullah, wala anta? Engkau juga boleh wala ana illa an yataghammani Allah bi rahmatih. Termasuk juga aku, kecuali Allah memberiku rahmatnya yang maha besar. Baik. Terus berarti apa tuh? Ini hadis bukan menunjukkan orang amal belum tentu diterima, bukan. Bukan menunjukkan orang kalau tidak amal bakal selamat, bukan. Menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, amal tetap dimintakan, kita suruh semuanya. Kita disuruh beramal. Contohnya siapa? Nabi. Nabi ngomong begitu. Beramal nggak Nabi? Sampai bengkak-bengkak sembahyang. Nabi sampai bengkak sembahyang. Kadang-kadang satu malam berdiri, sering nangis. Kita juga sering nangis, kenapa? Nggak punya duit. Kalau Nabi nangis bukan begitu, saudara. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala, takut kurang ibadahnya pada beliau yang sempurna, paling sempurna manusia. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang ditunjukkan. Jadi kalau ada orang-orang yang ngomong begitu, jangan didengar, saudara. Orang jatuh dari pohon kelapa belum tentu mati. Yang jatuh dari kursi bisa mati, benar. Tapi kebanyakan yang jatuh dari pohon kelapa, apa yang jatuh dari kursi yang mati? Yang dari pohon kelapa, saudara. Maksud saya, orang itu yang selamat yang beramal. Jarang orang yang beramal baik terus ditutup sama Allah, sama husnul khatimah, itu jarang. Paling untuk menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita tidak jadi orang tersebut, saudara-saudara. Mudah-mudahan kita selamat di dunia wa fil akhirah. Nah, hadirin, oleh karena itu, mari. Nggak sama nih orang-orang seperti Anda nih yang dapat taufik dari Allah. Pupuk taufik ini. Hadiri majelis-majelis. Yang kita bisa beramal soleh, bismillah amal. Yang bisa zikir, terusin. Yang bisa sholawat, biasa sholawat, terusin. Yang biasa sedekah, terusin. Yang biasa nolong orang, terusin. Itu taufik dari Allah, maaf. Nggak semua orang bisa. Ya, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam ulaika hum syarrul bariyah. Orang-orang kafir tuh, kafir, ya, disebutnya syarrul bariyah, sebusuk-busuknya manusia. Tetapi orang-orang yang beriman disebutnya apa? Innal ladzina amanu wa amilus salihati ulaika hum khairul bariyah jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha ulaika hum khairul bariyah. Orang yang beriman dan beramal soleh, nggak iman aja nih, iman nggak sholat nggak jadi, nggak benar imannya, kayak yang tadi itu, ya. Kita dituntut amal. Nabi ke amal, Nabi paling mulianya orang beriman, amal sampai bengkak-bengkak kakinya. Kita mestinya sampai kelenger kalau sembahyangnya, saudara-saudara, ya, karena banyak dosa. Ya, ulaikum khairul bariyah, nih yang beriman dan amal soleh, mereka kata Allah sebaik-baiknya manusia. Syuf, anta dipuji oleh Allah, sebaik-baiknya manusia. Apa hadiahnya? Surga, jannatu adnin tajri min tahtiha al-anhar. Di surga yang indah,
ada kali-kali dari susu, dari madu dan sebagainya. Gedung yang indah, bidadari, bidadara. Ntar anak kalau ngomong bidadari, ibu-ibu cemburu lagi. Bidadara ada suaminya mereka. Terus nikmat tidak ada berhentinya. Mereka lah sebaik-baiknya manusia. Mari jadikan diri kita, saya dan Anda, sebagai orang-orang yang dipuji oleh Allah sebaik-baiknya manusia. Yang insya Allah tempatnya di mana? Di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enak nggak di surga? Jangan mau keluar lagi dari surga, betul nggak? Kita berhenti aja di surga. Jadi nggak mana-mana, kita berhenti pengajian ini di surga. Mudah-mudahan kita min ahli jannah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma hdina fiman hadait, وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت اللهم يا من وفق أهل الخير عنهم عليه وفقنا للخير وعنا عليه. Doakan kita Habib Ali ini panjang umur, fi khair, lutuf, afiat, beliau, keluarganya, saudara-saudaranya semua. Ya, ini sabab buat kita nih, buat jadi insyaallah jadi sabab buat kita untuk menjadi baik, menjadi orang-orang yang terpuji di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.